Pemirsa, ex-anggota TNI menembak seorang anggota TNI hingga luka di bagian perut. Aparat gabungan mengepung rumah tempat persembunyian pelaku, namun pelaku lolos. Kondisi mencekam, puluhan aparat gabungan mengepung rumah persembunyian desertir Sertu Hendri di Kelurahan Parit, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sertu Hendri yang sudah dipecat dari TNI menembak seorang anggota TNI, Serma Randi, yang berdinas di Subden POM Persiapan Belitung, kini dirawat intensif. Pelaku merupakan DPO Subden POM Persiapan Belitung. Sebelum penyergapan, Dandim 0414 Belitung sempat mediasi dengan pelaku, namun pelaku kabur. Kalau diberucap jangan takut, saya tidak akan nyakitin Ayu. Biar gimanapun keluarga Heli diamong inilah. Seandainya Heli mati, tolong diurus ya yuk jenazah Heli, karena Heli tidak punya keluarga. Tim gabungan terus melakukan penjagaan ketat di lokasi, sementara warga berkumpul di sekitar lokasi. Dari Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Haryanto, iNews melaporkan. Kasus aparat tembak aparat hingga aparat nembak warga sipil dan pelajar menjadi catatan buruk aparatur negara. Menteri HAM menilai penggunaan senjata api oleh aparat sudah saatnya dievaluasi karena telah meresahkan masyarakat. Aparat negara menembak sesama aparat membuat masyarakat khawatir. Yang terbaru adalah ex-anggota TNI menembak seorang anggota TNI hingga luka di bagian perut. Aparat gabungan mengepung rumah tempat persembunyian pelaku, namun pelaku lolos. Pada November 2024 lalu, kasus polisi tembak polisi menggegerkan publik. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops di Polres Solok Selatan menembak AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan karena korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Belum sebulan juga kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMK di Semarang menggegerkan masyarakat. Kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang memakan korban bernama Gama Rizkinata Oktavandi menyita perhatian publik hingga DPR RI. DPR sebelumnya bahkan sempat mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya secara pidana. Selain itu, aksi tak terpuji lain dilakukan oknum polisi di Palangkaraya yang mengiris hati nurani. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang oknum polisi melakukan pelanggaran menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, serta pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Brigadir Anton Kurniawan Setianto bersama Haryono terhadap korban Budiman. Dan yang terakhir, penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45. 3 anggota TNI Angkatan Laut terlibat dalam aksi pembunuhan ini dan kasusnya tengah dilimpahkan ke auditor militer. Menanggapi rangkaian peristiwa ini, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata api baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harusnya menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Kasus demi kasus terus terjadi. Pemerintah dan aparatur negara diharap untuk berbenah dalam regulasi penggunaan senjata api serta pengawasannya. Tim Liputan iNews melaporkan.